Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu line up dari GT Media, yaitu GT Media V9 Super. GT Media V9 Super ini bukanlah merupakan produk terbaru dari GT Media, namun ini merupakan produk lawasnya. Namun ini masih tetap menarik untuk kita review dan tentunya nanti akan kita compare dengan produk GT Media V9 Prime, merupakan adik dari V9 Super ini atau versi upgrade dari V9 Super ini. Baik, ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Standar saja sih sebenarnya, kita mendapatkan buku petunjuk atau user manual seperti ini. Lalu kita juga mendapatkan kabel HDMI dan kita juga mendapatkan adaptor. Standar colokan yang ada di Indonesia yaitu EU plug-in. Outputnya adalah 12 volt 1,5 ampere. Lalu untuk remote controlnya, desainnya itu adalah pipih ya seperti ini. Untuk housingnya terbuat dari plastik, namun plastiknya ini merupakan plastik yang solid. Tombol-tombolnya pun cukup nyaman, enak pada saat kita tekan. Dan tentunya remote control ini juga memiliki fitur infrared learning function. Jadi cukup dengan menggunakan satu remote control ini saja, maka kita dapat mengontrol televisi dan juga receivernya. Dan inilah receiver dari GT Media V9 Super tersebut. Untuk quality build up, housingnya atau casingnya terbuat dari plastik, namun plastiknya ini merupakan plastik yang berkualitas baik. Pada bagian atasnya ini seperti burst tekstur ya. Lalu ada ventilasi udara juga pada sisi bagian atas, cukup besar sekali. Tidak hanya pada sisi bagian atas saja, pada sisi bagian sampingnya juga terdapat ventilasi udara. Begitu juga pada sisi bagian bawahnya. Sudah pasti untuk sirkulasi udara ini sangat baik dan lancar sekali. Untuk bagian depannya terdapat LED display yang ukurannya cukup kecil. Kemudian pada sisi bagian belakangnya ini terdapat berbagai macam port ya atau fitur yang ada di sini yang bisa kita lihat ya. Ada main switch, kemudian ada input untuk DC 12 volt, kemudian ada AV out untuk televisi tabung, HDMI out, kemudian Ethernet port. Dan tentunya ada LNB in-nya juga. Tidak hanya Ethernet port saja, untuk GT Media V9 Super ini juga sudah terdapat built-in Wi-Fi-nya, jadi tidak perlu lagi kita membeli Wi-Fi secara terpisah. Dan bisa kita perhatikan juga di sini juga terdapat USB port-nya pada sisi bagian samping kirinya ya. Kurang lebih adalah seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba compare dengan V9 Prime. Pertama kita akan compare dulu dari adaptornya. Di bagian tangan kanan saya ini merupakan untuk atau adaptor yang digunakan pada V9 Prime. Bentuk, kemudian ukuran, spesifikasi adalah sama. Output sama-sama 12 volt, 1,5 ampere. Dimensi ukuran sama, dari segi desain model juga sama saja. Jadi ya sama gitu loh. Lalu untuk kabel HDMI juga demikian, sama-sama mendapatkan, tidak saya keluarkan dari plastik karena sama-sama juga untuk segi kualitasnya. Lalu untuk remote controlnya, untuk desain berbeda, namun untuk quality build up, sepertinya untuk V9 Prime ini lebih bagus jika dibandingkan dengan GT Media V9 Super. Model juga berbeda ya, untuk yang super pipih, kalau yang ini dia agak bulat. Nah, bulat ini dia ngikutin gerakan atau lekukan dari tangan kita. Sementara yang pipih di sini juga ada cekukan, di mana di sini kita bisa taruh jari kita seperti ini sehingga lebih enak aja pada saat kita menggenggamnya. Untuk kedua remote control ini secara fitur sama, memiliki fitur infrared learning function, tidak ada bedanya. Jadi secara fungsi adalah sama saja. Cukup dengan menggunakan satu remote control bisa mengontrol televisi dan receiver. Untuk empukan tombolnya lebih enak, lebih nyaman sedikit dengan menggunakan V9 Prime ini ya. Jika dibandingkan dengan yang untuk V9 Super. Lebih nyaman yang ini. Ya mungkin ini subjektif saja, mungkin teman-teman yang menggunakan, mungkin feeling yang didapatkan atau feel yang didapatkan bisa saja berbeda dengan saya. Oke, selanjutnya kita akan coba compare dari receivernya. Nah, ini merupakan receiver dari GT Media V9 Prime. Yang di sebelah kiri saya adalah V9 Super. Untuk quality build up, kedua-duanya ini terbuat dari materialnya itu adalah plastik. Tapi untuk GT Media V9 Prime ini, di sisi bagian atas tidak terdapat ventilasi udara dan dia tidak bertekstur, jadi licin saja seperti itu ya. Oke, pertama kita lihat dulu dari quality build up tadi udah sama-sama terbuat dari plastik, dimensinya sama saja kalau kita perhatikan. Ya mungkin kalaupun berbeda sedikit saja dari segi ukuran, dimensi hampir sama dua-duanya ya.
Nah, namun dari ventilasi udara dulu kita perhatikan ya. Untuk V9 Prime tadi kita udah lihat hampir di semua sisi terdapat ventilasi udara, sementara untuk V9 Super, ventilasi udara itu hanya terdapat pada sisi bagian bawahnya saja, di pinggir-pinggirnya seperti ini. Sengaja mereka desain seperti ini agar sirkulasi udara menjadi lebih lancar. Kalau di bawah itu terhalang dengan media tempat kita menaruhnya. Makanya mereka taruh di sisi bagian samping-sampingnya. Akan tetapi tidak sebanyak pada V9 Super. Tapi setelah saya gunakan tidak terjadi overheat sih. Malahan suhunya di video review dapat dilihat di link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat dari segi front panel. Nah, front panelnya untuk V9 Prime lebih lebar. Sementara yang V9 Super sedikit saja sih di sisi bagian kirinya. Bentuknya bisa dilihat ya seperti ini. Kemudian di sisi bagian kanan, untuk V9 Prime ada tombol on off. Namun ini fungsinya sama seperti tombol on off yang terdapat pada remote control. Ya, jadi untuk membuat receivernya dalam kondisi standby saja, bukan untuk memutus arus. Nah, kemudian di sisi bagian samping kiri, untuk V9 Super terdapat port USB, namun pada V9 Prime terdapat slot untuk kartu tayang. Untuk kartu tayang tidak terdapat pada V9 Super. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya ya. Lalu di sisi bagian belakang, untuk port USB V9 Prime terdapat pada sisi bagian belakang, sama-sama memiliki satu saja. Bedanya selanjutnya pada sisi bagian belakangnya ini, untuk V9 Super terdapat tombol on off. Ini gunanya adalah untuk memutus arus, tidak membuat dalam kondisi standby saja ya. Sangat disayangkan sekali tombol on off-nya ini atau main switch-nya ini dihilangkan pada V9 Prime. Harusnya ini tetap ada karena fungsinya dengan tombol yang ada di sini berbeda, karena ini fungsinya untuk membuat seperti yang saya katakan tadi, untuk membuat receiver dalam kondisi standby saja. Selebihnya adalah sama saja ya. Ada port untuk DC 12 volt, kemudian port USB tadi di samping ya untuk V9 Super. Lalu sama-sama bisa digunakan untuk televisi tabung, kemudian ada HDMI out, Ethernet port, dan sama-sama juga memiliki built-in WiFi juga. Jadi tidak perlu kita untuk membeli WiFi dongle secara terpisah. Dan ini adalah single tuner sama dua-duanya, ada LNB in-nya. Lalu dari segi fitur, kemudian kenyamanan, ketajaman gambar untuk kedua-dua receivernya seperti apa ya. Nanti akan kita coba lihat ya apakah itu dari segi fiturnya untuk auto bis atau powerful atau mungkin untuk CC cam. Dan kita juga akan lihat dari segi tampilan menunya dan seterusnya. GT Media V9 Super membutuhkan waktu booting sedikit lebih lambat jika dibandingkan dengan GT Media V9 Prime. Untuk booting butuhkan waktu 16,3 detik sampai dengan audio dan video terbuka. Tidak begitu jauh berbeda dengan GT Media V9 Prime, tampilan user interface-nya sangat mirip sekali, kecuali untuk tampilan menu. Terdapat informasi yang lengkap terkait dengan channel yang sedang aktif, termasuk intensitas dan kekuatan sinyal. Perpindahan channel cukup lancar, baik channel free to air maupun yang bukan. Terdapat blank screen untuk antar perpindahan channel tersebut. Memiliki tampilan APG dengan informasi yang cukup lengkap. Jika mendukung, tersedia susunan dan sinopsis acara maksimal untuk 7 hari ke depan. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna. Memiliki tampilan menu yang tidak semenarik GT Media V9 Prime, dengan berbagai macam pilihan yang tersedia seperti berikut ini. Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet bisa dengan dua cara. Pertama dengan menggunakan Ethernet port dengan menggunakan kabelan, dan yang kedua dengan menggunakan built-in WiFi. Namun tidak mendukung dengan menggunakan USB 3G modem seperti pada GT Media V9 Prime. Tidak lengkap rasanya jika tidak terdapat fitur DLNA. Fitur ini berfungsi untuk mengcasting video yang diputar pada smartphone ke layar televisi. Di saat yang bersamaan, smartphone tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti Facebookan, WhatsApp, dan seterusnya. Untuk menampilkan menu softcam key dan protokol dapat dilakukan dengan menekan angka 6 sebanyak 4 kali pada network setting. Berikut softcam key yang didukung oleh receiver ini. Adapun protokol yang didukung adalah seperti CC Cam, New Cam, dan MG Cam. Terdapat aplikasi YouTube, namun sayangnya konten yang terdapat pada YouTube tersebut tidak dapat diputar. Muncul tulisan network error.
Bahkan terkadang receiver ini restart dengan sendirinya. Bagi yang ingin mengetahui perakiraan cuaca, sangat dimungkinkan dengan menggunakan receiver ini dengan menggunakan fitur Weather. Nama kota dapat ditambahkan secara manual sesuai dengan lokasi masing-masing. Bagi yang memiliki akun Extreme dan IPTV, maka GT Media V9 Super ini dapat dijadikan sebagai playernya. Penyambungan atau kasih seperti ini. Tuner cukup sensitif, cepat dan akurat. Terdapat 3 scan mode, yaitu Blend Scan, Preset Scan, dan Accurate Scan. Fitur yang hampir dimiliki oleh semua receiver, termasuk yang paling murah sekalipun. GT Media V9 Super dapat juga berfungsi sebagai media player untuk memutar musik, video, dan bahkan untuk melihat foto. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut dan dapat disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Receiver ini mendukung Dolby Audio, termasuk mendukung Dolby Audio Digital Plus, dikenal juga dengan Enhanced AC3, format audio dengan kualitas suara yang sangat bening sekali. Jangan lupa di pengaturan digital audio out diset ke BS out. Terdapat fitur PLSN yang berguna sekali untuk memunculkan sinyal pada transponder seperti pada feed siluman di satelit Asiasat 5 C-band. Namun sepertinya angka PLSN tersebut harus diinputkan secara manual, tidak bisa di-scan secara otomatis seperti pada GT Media V9 Prime. Selain itu juga terdapat fitur TS Delay, di mana nilainya dapat diatur sehingga untuk channel-channel tertentu yang freeze videonya, bukan audio ya, dapat menjadi lebih lancar. GT Media V9 Super mendukung auto power full namun tidak untuk bisque. Untuk bisque harus dimasukkan secara manual. Sangat disayangkan sekali, walaupun memiliki format softcam key yang sama dengan GT Media V9 Prime, namun key hasil auto roll-nya tidak dapat terbaca atau dipakai pada GT Media V9 Super ini. Protokol CC-Cam berjalan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Think about what you're doing. This doesn't make any sense. Quiet. Results be too good honge. Bagi yang mencari receiver yang mendukung AVS Plus, maka ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan. Namun bukanlah pilihan yang tepat untuk multistream, T2MI, dan kodek 422. Karena ketiga fitur tersebut tidak didukung oleh receiver ini. GT Media V9 Super juga tidak mendukung aplikasi GT Share dan juga tidak terdapat pilihan ekspor file playlist M3U seperti pada GT Media V9 Prime. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 10,4 watt saja dan 0 watt dalam keadaan standby. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik hampir terdapat di semua sisi dan ruang box yang cukup lega pada temperatur suhu ruangan 24,7 derajat Celcius. Setelah dinyalakan kurang lebih selama 30 menit, temperatur receiver ini terpantau di angka 57,2 derajat Celcius. Agar lifetime receiver ini lebih lama disarankan untuk menggunakan cooling pad. Untuk cooling pad terbaik, linknya dapat dilihat di bagian pojok kanan atas video ini. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Receiver GT Media V9 Super dilengkapi dengan LAN port dan built-in Wi-Fi, mendukung auto roll powerful, AVS Plus, dan dapat dijadikan sebagai media player. Namun tidak mendukung untuk T2MI, multistream, auto roll bisque, dan kodek 422. YouTube tidak berjalan dengan normal. Bagi yang ingin merasakan sensasi produk GT Media lawas, maka ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi. Baik, semoga saja video review ini bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.